Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagi materi mata kuliah IAD, IBD, ISD yang dosen pengampunya Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 3, YIN Samarinda. Materi yang akan saya share yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hakikat nilai merupakan nilai masuk dalam kawasan etika dan estetika. Ada 3 jenis makna etika menurut K. Bertens, yaitu pertama, etika merupakan nilai atau norma yang menjadi pegangan individu atau masyarakat dalam mengatur tingkah laku atau sikap. Yang kedua, etika merupakan kumpulan asas, nilai moral. Yang ketiga, etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk. Nilai merupakan harga, angka atau skor, kadar, mutu, kualitas, sifat yang penting, dan keadaan yang bermanfaat. Sesuatu dianggap bernilai karena menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, dan keyakinan. Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan. Ada 3 macam nilai menurut Noto Negoro. Yang pertama yaitu nilai material yang merupakan sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Yang kedua, nilai vital yang merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian yang dibagi menjadi 4, yaitu kebenaran, estetika, moral, dan nilai religius. Apakah nilai merupakan sesuatu yang objektif atau subjektif? Pandangan idealis menyatakan nilai itu objektif, melekat pada setiap sesuatu. Sedangkan pandangan subjektif menyatakan nilai sesuatu tergantung pada subjek yang menilainya. Nilai antara kualitas primer dan sekunder. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki kualitas yang menentukan eksistensinya. Kualitas merupakan bagian dari eksistensi objek, sifat, dan ciri dasar objek. Objek tidak ada tanpa kualitas primer ini. Kualitas sekunder merupakan bagian dari eksistensi objek, tapi dipengaruhi oleh interpretasi subjek dan relatif. Nilai adalah milik semua objek yang tidak memiliki eksistensi yang real, karena nilai merupakan sifat dan kualitas. Sebelum termanifestasikan nilai hanyalah kemungkinan belaka. Moralitas. Moral dibagi menjadi mores, yang artinya mos, moris, maner, dan memiliki arti moral, akhlak, kesusilaan, tata tertib, nurani atau batin, etos atau etika. Moral bagian dari nilai. Nilai moral adalah perilaku baik dan buruk. 3 jenis nilai dalam filsafat nilai. Yang pertama nilai logika, yaitu benar atau salah. Yang kedua nilai etika, yaitu baik atau buruk. Yang ketiga nilai estetika, indah atau jelek. Norma dan saksi. Norma merupakan panduan, tolak ukur atau pedoman dalam bertingkah laku pada masyarakat. Sanksi merupakan keadaan yang dikenakan pada pelanggar norma baik fisik maupun psikis. Macam-macam norma di masyarakat yaitu norma agama, norma moral atau kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Hukum sebagai norma. Norma hukum yaitu datang dari luar diri individu, yaitu dari kekuasaan atau lembaga yang berwenang. Yang kedua, dilekati sanksi yang memaksa seperti sanksi pidana. Yang ketiga, dilaksanakan oleh negara dengan aparaturnya. Hukum menurut sumbernya, menurut Thomas Aquinas, hukum abadi yaitu berakar dari jiwa Tuhan. Hukum alam
ditafsir secara subjektif oleh manusia dari alam, yaitu hukum-hukum fisika, matematika, dan ilmu alam lainnya berdasar keteraturan alam. Hukum positif, pelaksanaan atas tafsir hukum alam oleh manusia, mengatur soal duniawi dalam negara. Dan terakhir, hukum Tuhan yang bersumber dari wahyu atau kitab suci. Fungsi dan tujuan hukum. Menurut Aristoteles, mewujudkan keadilan, sedangkan Van Apeldoorn mengatur tata tertib secara adil untuk membangun masyarakat. Fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat sebagai alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, sebagai penggeret pembangunan, dan fungsi kritis hukum. Makna keadilan, menurut Franz Magnus Suseno, merupakan suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Macam-macam keadilan menurut Plato, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang kepastian hukum yang lain, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam kaitan dalam masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban. Problematika nilai moral dan hukum. Meskipun tujuan dan fungsi hukum telah jelas, di Indonesia masih banyak problematika yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum. Di antaranya adalah pelanggaran etik, yang dimana pelanggaran yang dilakukan di suatu kegiatan atau profesi. Yang kedua, pelanggaran hukum yang dimana pada dasarnya hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat agar tercipta keadilan dan keseimbangan di dalam masyarakat. Akan tetapi, kesadaran hukum di Indonesia masih sangat rendah. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dan solusi problematika nilai moral dan hukum, yaitu pertama pencegahan. Solusi ini ditawarkan untuk mencegah terjadinya problematika nilai moral dan hukum. Salah satunya adalah menanamkan pendidikan karakter yang baik sejak dini. Dan yang kedua, penanganan setelah terjadi. Solusi yang mungkin dapat dilakukan apabila pelanggaran terhadap nilai moral dan hukum sudah terjadi, diantaranya dengan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran atau bahkan memecat pegawai dari pekerjaannya jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dan sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kesalahan kata atau bahasa yang kurang dipahami dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.